Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel Gurabat21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan share sebuah info penting terkait seleksi P3K di tahun 2021, di mana banyak subscriber kami yang menanyakan sebenarnya kira-kira kapan seleksi ini akan dimulai. Nah, kami mencari berita yang terkait dengan pertanyaan rekan-rekan subscriber terkait jadwal P3K di tahun 2021, dan kami menemukannya di website resmi kemendikbud.go.id. Ini websitenya kemdikbud.go.id. Ini adalah website resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini judul beritanya adalah pemerintah buka kesempatan guru honorer ikut seleksi P3K. Ini dipublis pada tanggal 23 November 2020, baru-baru ini ya. Nah, langsung saja di sini ada poin yang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscriber terkait kapan sih sebenarnya seleksi ini akan dimulai programnya. Ada di kalimat terakhir dalam artikel ini, kami bacakan ya Bapak Ibu. Kami langsung saja ke poinnya. Informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran dan seleksi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional pada Januari 2021. Sekali lagi, informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran dan seleksi ya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional pada bulan Januari 2021. Artinya apa? Artinya di 2021, tepatnya di bulan Januari, program ini akan sudah mulai dijalankan. Sekarang kita berada di bulan 11, akhir bulan 11, tepatnya hari ini 30 November 2020. Artinya kurang lebih 1 bulan lagi, 2 bulan 12, nanti akan menuju ke bulan 1. Dengan kesimpulannya adalah tidak lama lagi program ini akan dimulai. Jadi teman-teman yang masih ragu dengan apakah sebenarnya P3K ini benar-benar akan ada atau tidak, kami sampaikan tidak usah ragu karena ini sudah secara resmi dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan. Sudah disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan di videonya, kami sudah tampilkan videonya di channel ini. Juga sudah disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, ada juga di channel ini yang menyatakan bahwa anggaran sudah disiapkan. Jadi bukan penggajian dari daerah, tapi penggajian langsung dari APBN atau dari pusat. Sehingga teman-teman yang masih ragu akan adanya seleksi ini tidak usah ragu. Yang terpenting untuk teman-teman lakukan pada hari ini adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tersebut. Nah, sekedar informasi kembali buat teman-teman, persyaratannya secara umum hanya ada 2 yang disampaikan oleh Mas Menteri. Yang pertama adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik itu sudah berpeluang untuk mengikuti seleksi. Dan yang kedua, selain yang terdaftar di Dapodik, bisa juga untuk yang lulusan PPG yang meskipun belum mengajar di sekolah tapi sudah lulus PPG dan mengantongi sertifikat pendidik, itu bisa ikut. Jadi jangan disalahpahami, banyak yang salah paham komentar berarti harus punya sertifikat pendidik. Honorer yang di Dapodik harus punya serdik. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah 2 kategori peserta yang bisa ikut seleksi. Yang pertama adalah honorer yang terdaftar di Dapodik, entah punya serdik atau tidak, yang pasti kalau sudah terdaftar itu sudah bisa nanti ikut seleksi. Dan yang kedua adalah teman-teman yang lulus PPG, mungkin yang fresh graduate, yang alumni baru, yang belum mengajar, tapi setelah lulus kuliah langsung mengikuti PPG, ya, maka itu bisa juga mendaftar, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi dimulai bulan Januari. Nah, untuk teman-teman, untuk membantu teman-teman mempersiapkan diri, kami sudah membuatkan contoh-contoh soal seleksi P3K. Kami akan cantumkan linknya di channel di video ini. Silahkan cek di deskripsi video ini. Di sana kami akan cantumkan linknya untuk pendaftaran untuk contoh-contoh soal yang bisa menjadi gambaran untuk teman-teman mempersiapkan diri. Nah, lebih lanjut lagi, kami akan memaparkan slide dari BKN ya. Ini adalah slide resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi ini dipresentasikan juga oleh pihak BKN pada saat peresmian program P3K di Kemendikbud. Jadi pendaftarannya itu ada 3 alur. Yang pertama pembuatan akun, kemudian pendaftaran, kemudian pencetakan kartu ujian. Nah, kemudian pendaftaran terintegrasi dengan pertama Dapodik,
Jadi itu akan sinkron dengan Dapodik, jadi akan terdeteksi siapa-siapa yang sudah terdaftar di Dapodik, siapa-siapa yang tidak. Kemudian juga akan sinkron dengan data kependudukan atau Dukcapil, sehingga dipastikan hanya warga Indonesia yang mengikuti seleksi ini. Begitu yang disampaikan oleh pihak BKN pada saat pemaparan slide ini. Verifikasi data akan dilakukan oleh tim Kemdikbud. Jadi pihak Kementerian Pendidikan sendiri akan melakukan verifikasi data dari pendaftar nantinya. Nah, selanjutnya teman-teman, terkait periode hubungan perjanjian kerja itu, jadi jangka waktu di sini ada keterangannya. Nah, jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun ya. Jadi paling singkat itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan, nah jadi nanti kontraknya itu 1 tahun, tapi bisa diperpanjang dengan sesuai dengan pencapaian kinerja. Kemudian artinya kalau kinerjanya bagus maka itu bisa dilanjutkan kontraknya. Kemudian kesesuaian kompetensi, kemudian kebutuhan instansi, kemudian setelah mendapat persetujuan dari PPK. PPK ini ada termasuk bupati dan gubernur, wali kota ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi informasi lebih lanjut terkait seleksi P3K nanti kami akan aktif dan intens mengabarkan perkembangannya melalui channel ini supaya teman-teman guru tidak ketinggalan informasi terkait peluang emas ya untuk rekan-rekan honorer memperbaiki kesejahteraan di tahun 2021. Tentunya kita berharap semua bisa lulus, tapi faktanya sudah diumumkan bahwasanya akan ada seleksi. Jadi artinya akan ada yang lulus, akan ada yang tidak lulus. Ya, itu kenyataan yang harus kita terima. Tapi kita belum mengetahui berapa yang tidak lulus. Yang pastinya kuota untuk yang lulus nanti akan sangat besar. Sampai 1 juta kuota. Jadi sangat besar teman-teman. Ini adalah peluang. Jangan pesimis, tetap optimis. Lakukan yang terbaik, persiapkan diri sejak dini. Materi-materi pembelajaran kupas sebanyak mungkin, pahami sebanyak mungkin materi terkait pedagogik ya, kemudian profesionalisme atau mata pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Misalnya guru IPA, maka kuasai tentang mapel itu tentunya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah kuasai tentang materi pedagogik. Karena info yang kami dapat juga bahwasanya untuk diseleksi P3K ini seleksinya sama dengan SKB-nya CPNS. Jadi ada pedagogi, ada juga yang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Seperti itu. Nah, contoh-contoh soalnya kami cantumkan di deskripsi. Silahkan nanti Bapak Ibu cek di deskripsi video ini untuk melihat contoh-contohnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga info ini bermanfaat dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.